Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video mengenai hasil observasi perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, moral, dan motivasi belajar peserta didik. Objek yang diobservasi yaitu peserta didik kelas 4 pada salah satu sekolah dasar yang ada di kota Semarang. Dipilih 2 peserta didik dari 26 peserta didik dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pemilihan peserta didik ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan yang berbeda dan menarik untuk diobservasi lebih lanjut agar dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai perkembangan peserta didik dalam segala aspek yang dialami oleh peserta didik. Observasi dilaksanakan di salah satu SD yang terdapat di kota Semarang dengan objek observasi yaitu siswa kelas 4 tahun ajaran 2022-2023. Pelaksanaan observasi diawali dengan kegiatan pengamatan di kelas 4 pada saat proses pembelajaran berlangsung, sebanyak 3 kali pertemuan di kelas 4 dan pada saat olahraga. Saat pembelajaran berlangsung, dilakukan pengamatan dan tinjauan secara langsung dengan cara berkeliling melihat serta melakukan pendekatan pada peserta didik di tempat duduknya. Setelah menemukan peserta didik yang menarik, dilihat dari berbagai segi perkembangan, langkah selanjutnya yaitu melakukan wawancara kepada peserta didik dan guru kelas. Perkembangan aspek struktur fisik dan motorik. Siswa A. Untuk siswa A, tinggi badan 144 cm dan berat badan 31,5 kg. Bahwa siswa A memenuhi standar ideal sesuai dengan indikator standar ideal berat dan tinggi badan pada anak 6-13 tahun. Kemudian pada aspek motorik siswa A sudah berkembang dengan baik sesuai dengan usianya. Siswa B. Untuk siswa B, tinggi badan 137 cm, berat badan 36,9 kg. Bahwa siswa B di atas standar ideal sesuai dengan indikator standar ideal berat dan tinggi badan pada anak 6-13 tahun. Kemudian pada aspek motorik siswa B sudah berkembang dengan baik sesuai dengan usianya. Kemudian, hal unik yang di dalam siswa B untuk motorik halusnya yaitu aspek motorik siswa sangat bagus, terlihat pada saat siswa B sering membawa permainan Rubik ke sekolah. Siswa B selalu dapat menyelesaikan permainan Rubik tersebut dengan cepat dan tepat. Perkembangan kognitif. Siswa A. Siswa A masuk kategori mahir. Siswa A sangat rajin dalam belajar. Dengan adanya tuntunan orang tua yang selalu memberi motivasi dan pendampingan di rumah saat belajar. Dan di sekolah pun memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Dalam mengerjakan tugas, siswa A lebih aktif dan serius dalam mengerjakan tugas, serta siswa A lebih berpikir kritis untuk berusaha menjawab pertanyaan dari guru dengan baik dan benar. Setelah selesai, siswa A selalu membantu temannya yang belum selesai mengerjakan tugas, sehingga siswa A sangat disenangi oleh teman di kelasnya. Kemudian untuk siswa B, masuk ke kategori berkembang. Siswa B kurang memahami materi pada proses belajar mengajar, karena guru sendiri memberikan pembelajaran dengan ceramah. Mungkin seharusnya guru dapat melihat bahwa anak usia 7-12 tahun termasuk ke dalam tahap operasional konkret. Contohnya, guru dapat menggunakan media pembelajaran dengan model pembelajaran yang lebih menarik, serta faktor lingkungan seperti pola asuh orang tua yang kurang akan pendampingan belajar di rumah, karena orang tua yang sibuk mengurus laundry serta dibiarkan untuk main HP. Hasil dari wawancara bersama guru kelas terkait dengan perkembangan kognitif peserta didik, siswa A dan siswa B memiliki perkembangan kognitif normal jika dikategorikan dari mulai berkembang, masih berkembang, dan mahir. Siswa A masuk ke kategori mahir dan siswa B masuk ke kategori masih berkembang, karena siswa A dan siswa B masih butuh bimbingan guru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pada saat proses pembelajaran,
Keingintahuan siswa A sangat tinggi, dan percaya dirinya juga tinggi. Hal itu ditunjukkan saat guru menyampaikan materi. Jika siswa A belum paham, maka siswa A selalu bertanya. Dan saat guru memberikan kesempatan maju ke depan atau menjawab pertanyaan, siswa A langsung merespon. Apabila dilihat dari rasa ingin tahu dan kepercayaan dirinya yang tinggi, siswa A memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik sehingga mempunyai rata-rata nilai yang di atas KKM. Perkembangan sosio-emosional siswa A. Siswa A sudah memperlihatkan semua sikap yang mencerminkan indikator perkembangan sosial emosional, yakni menunjukkan kasih sayang, menunjukkan sikap partisipatif dalam kelompok, menunjukkan komunikasi yang baik dengan temannya, guru maupun orang dewasa, mengekspresikan emosi yang sesuai, sudah mandiri, tidak ditunggui orang tua selama bersekolah dan mempunyai rasa ingin tahu. Siswa A sudah percaya diri untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Siswa B sudah memperlihatkan beberapa sikap yang mencerminkan indikator perkembangan sosial emosional, yakni menunjukkan kasih sayang, mengekspresikan emosi yang sesuai, sudah mandiri atau tidak ditunggui orang tua selama bersekolah, tetapi masih kurang percaya diri pada saat maju di depan kelas untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Kemudian siswa B masih pendiam dan masih malu-malu. Perkembangan bahasa siswa A. Siswa A tidak ada kesulitan dalam mengutarakan pendapatnya, sehingga pada saat pembelajaran, siswa A selalu menjawab pertanyaan dari guru dengan bahasa yang baik dan memberikan feedback yang baik terhadap guru. Siswa A mampu menjelaskan benda maupun peristiwa yang dapat dirasakan melalui panca indera dengan baik. Perkembangan bahasa siswa A sudah sesuai dengan standar kemampuan yang harus dikuasai pada tahapan operasional konkret, yaitu memahami bahasa verbal dan memahami hal-hal konkret. Kemudian siswa B. Siswa B masih mengalami kesulitan dalam mengutarakan pendapatnya, sehingga pada saat pembelajaran, siswa B jika belum paham, hanya diam saja, serta malu untuk bertanya. Perkembangan moral siswa A dan siswa B. Hasil observasi serta pengamatan secara klasikal siswa A dan siswa B menunjukkan bahwa perkembangan moral peserta didik sangat baik. Dilihat dari indikator yang diobservasi peserta didik selalu mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan orang lain. Meminta izin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. Menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman, dan orang-orang di sekolah. Bersikap 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Mampu mentaati peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Mampu bersikap sportif dalam menghadapi kekalahan. Mampu bersikap jujur dimanapun berada. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak memaksakan kehendak kepada temannya dan mengingatkan teman yang melakukan kesalahan. Tahapan perkembangan moral siswa A dan siswa B sudah sesuai dengan tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Perkembangan motivasi belajar siswa A. Siswa A yang berjumlah 92,6%. Adapun indikator yang diobservasi meliputi keaktifan dalam belajar, senang dalam belajar, tidak cepat putus asa, tidak cepat puas dengan hasil yang didapatkan, ulet dalam menghadapi kesulitan belajar, memiliki tujuan yang jelas dalam pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, adanya umpan balik, minat dalam belajar, ketekunan dalam belajar, suasana tempat belajar, dan juga senang dengan cara guru mengajar di kelas. Sedangkan untuk siswa B berjumlah 76,5%, dengan siswa B yang hanya belajar pada saat ada tugas ataupun ulangan saja. Untuk belajar pun sendiri, tidak ada pendampingan kakak ataupun orang tua. Siswa B juga tidak teratur pada saat belajar di rumah, atau kurang aktif dalam belajar. Kadang-kadang putus asa atau diam saja kalau tidak paham dengan pembelajaran. Simpulan, setiap peserta didik memiliki tahap perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan aspek perkembangannya. Tidak ada anak yang memiliki kekurangan pada semua aspek perkembangan. Pastinya, jika anak kurang dalam perkembangan kognitif, akan ada kelebihan di aspek perkembangan lain. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, siswa A memiliki perkembangan kognitif yang tinggi, tetapi siswa B unggul dalam perkembangan fisik pada aspek motoriknya. Sekian video mengenai hasil observasi perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosio-emosional,
moral, dan motivasi belajar peserta didik yang telah saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.